17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, merdeka. Halo teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Merdeka, merdeka ya teman. Hari ini hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dirgahayu Republik Indonesia teman. Dan hari ini tentu saja kita berbahagia karena kita merayakan bangsa ini karena masih tetap utuh. NKRI harga mati. Dalam rangka memperingati hari proklamasi kemerdekaan kita yang ke-75 ini, kita akan membahas mengenai salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia, yaitu Jepang. Jepang adalah yang pernah menjajah kita sebagai bangsa Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945 teman. Dan menyerah pada saat Amerika membom negara tersebut, kota Hiroshima dan Nagasaki tahun 45 teman. Dan setelah itu bangsa Indonesia memproklamirkan bangsanya sebagai negara merdeka. Dan kita sudah 75 tahun teman. Alhamdulillah kita saat ini sudah merdeka. Bahkan kita bersyukur bahwa hari ini bahwa kita dipimpin oleh seorang presiden yang ingin memajukan negara ini. Tentu saja kita patut mengapresiasi. Siapa itu? Tentu saja Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi. Saya akan membahas mengenai bagaimanakah sepak terjang Pak Jokowi ini sebagai seorang presiden yang tentu saja beliau menyadari bahwa APBN tidak bisa mencukupi bahwa APBN kita tidak mencukupi untuk meloncat negara ini menjadi negara maju. Tentu saja harus ada political will, harus ada keinginan bagaimana caranya agar negara ini maju tanpa mengganggu sumber daya kita atau APBN kita. Tanpa adanya keinginan yang kuat, keinginan atau visi yang seorang visioner, tentu saja tidak akan mungkin hal ini tercipta. Bagaimana tidak, kita mempunyai APBN yang sangat terbatas, tetapi kita ingin maju, ingin loncat menjadi negara maju. Bagaimanakah caranya? Hubungannya dengan tadi negara Jepang. Oke, saya akan membahas mengenai proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang hubungannya dengan negara Jepang. Oke teman, tentu saja kalau kita menggunakan logika secara akal sehat, tentu saja mana yang akan menguntungkan negara kita, bangsa kita untuk mengerjakan proyek ini teman. Seperti terlihat ini jajaran pilar-pilar yang sudah kokoh yang berada di kilometer 127 teman. Ini dia. Nah, kita akan membahas ini. Kenapa bisa Cina? Kenapa Jepang kalah dalam persaingan dengan Cina dalam menggarap pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini? Oke teman. Sekali lagi, apabila Anda mempunyai akal yang sehat, mempunyai logika, tentu saja Anda tidak akan mengatakan bahwa presiden kita berpihak kepada Cina, asing-asing. Oke teman, saya akan membahas mengenai bagaimana perbandingan antara kerjasama dengan Cina
dan bagaimana apabila kita bekerja sama dengan Jepang. Yang pertama adalah mengenai pembiayaan. Pembiayaan, teman, yang ditawarkan oleh Jepang adalah 6,2 miliar dolar atau sekira 91 triliun. Dan bagaimanakah yang ditawarkan oleh Cina? Cina hanya menawarkan 80,85 triliun, teman. Jadi dari pembiayaan saja sudah sangat jauh, beda 10 triliun, teman. Beda 10,25 triliun. Kalau kita menggunakan akal sehat, pilih yang mana? Pilih Cina apa Jepang? Tentu pilih Cina dong. Apalagi banyak hal-hal yang sangat menguntungkan Indonesia. Misalnya begini, konsep bisnis. Jepang menawarkan hanya pembiayaannya saja. Dengan Cina berupa joint venture antar perusahaan konsorsium. Bahkan bukan 50-50 lagi. Konsorsium Indonesia yang terdiri dari 4 BUMN memiliki hak 60%, sedangkan Cina 40%. Nah, bandingkan dengan Jepang yang menawarkan hanya dia membiayain saja katanya. Bukan joint venture ini. Resikonya APBN katanya. Sedangkan Cina menawarkan risikonya adalah risiko bersama. Ini kan joint venture. Risikonya adalah risiko bukan pemerintah lagi, tapi risikonya adalah BUMN Cina dengan konsorsium BUMN Indonesia. Jadi risiko bersama. Kalau Jepang, kalau misalnya tidak jalan, itu APBN yang harus keluarkan risikonya. Nah, presiden nggak mau dong. Itulah bagaimana pinternya Pak Jokowi ini mencari investor yang tidak membebankan APBN kita yang sangat terbatas. APBN kita masih digunakan untuk hal-hal yang penting, yang rutin, yang mungkin lebih bermanfaat, seperti misalnya pembelanjaan rutin negara, menaikkan gaji pegawai, gaji PNS, membangun infrastruktur yang vital. Ya, tentu saja pemerintah kita lebih mengutamakan itu. Dan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini buktinya masih tetap bisa jalan tanpa menggunakan APBN kita. Itulah pintarnya Pak Jokowi. Pembangunan kereta cepat ini tanpa menggunakan APBN. Karena political will, karena keinginan yang kuat, maka ada jalan. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Baik teman, saya akan teruskan lagi mengenai pembahasan kita. Kenapa Jepang kalah dalam bersaing untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini? Baik teman, adapun klausul yang lain yang kenapa Pak Jokowi memilih China, yaitu adalah mengenai pengadaan lahan, pembebasan lahan. Nah, pihak Jepang, Indonesia harus membebaskan dulu, membebaskan tanah-tanah yang masuk dalam jalur proyek. Akan tetapi China mengatakan tidak perlu. Itu adalah tanggung jawab antara konsorsium Indonesia dan pihak Cina. Artinya Indonesia kembali tidak harus mengeluarkan dana APBN untuk pembebasan lahan. Yang berikutnya adalah mengenai lokal konten, bahwa material-material atau bahan-bahan dari kereta cepat ini banyak sekali yang bisa digunakan dari produksi dalam negeri. Menginginkan hanya 40% saja konten lokalnya. Sedangkan China bisa sampai 58,6%. Nah, tentu saja Pak Jokowi memilih China. Bukan karena asing-asing, karena memang penawarannya menarik. Konten lokalnya jauh lebih menguntungkan untuk bangsa Indonesia, pabrik-pabrik di Indonesia. Nah, kalau kalian masih mengatakan
Pak Jokowi berpihak kepada asing, lihat faktanya dong ini. Oke, kemudian tenaga kerja. Tenaga kerja mengatakan untuk Jepang hanya 35.000 saja, 35.000 dalam masa konstruksi. Sedangkan China bisa 39.000. Artinya penyerapan tenaga kerja pun tentu saja pasti memilih China. Kemudian teknologinya pun, teknologi ya, kalau dikatakan teknologi Jepang lebih bagus, tidak juga. Karena teknologi China itu adalah teknologi Siemens. Siemens ini udah dikembangkan di Cina dari tahun 2003. Sudah 17 tahun menggunakan teknologi Siemens, bukan abal-abal. Jadi jelas bahwa Pak Jokowi harus kita apresiasi, angkat topi. Karena memang sebetulnya yang menggagas kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah Jepang. Tapi Pak Jokowi tidak terima begitu saja. Dia harus compare, dia harus bandingkan dengan penawaran yang lain. Dan ternyata China bisa menawarkan lebih bagus. Kita tidak melihat daripada Jepang yang sudah lama bekerjasama dengan Indonesia. Kita tidak melihat bahwa Jepang pernah menjajah Indonesia. Tidak ada itu, tapi ini persaingan bisnis. Nampaknya China mempunyai kesamaan persepsi karena mereka juga negara berkembang, negara yang sama, yang tahu bahwa Indonesia itu perlu maju karena China pun mengalaminya gitu. Jadi tahu kesulitan Indonesia. Halo teman, kita balik lagi dan kita kembali membahas mengenai bahwa kita saat ini sedang merayakan proklamasi kemerdekaan kita yang ke-75. Kita harus bersyukur bahwa kita saat ini memiliki pemimpin yang berkeadilan, di mana menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila kelima, di mana pembangunan merata berkonsep nawacita, membangun dari pinggiran, dari perbatasan, dari pedesaan. Terlihat bahwa bukan hanya Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris, dibangun di seluruh Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke. Saat ini kita patut bangga, kita merasa bersyukur bahwa saudara kita di Papua sana yang asalnya BBM sampai 100.000 per liter, bahkan semen satu sak sampai 2 juta. Saat ini kita bersyukur mengatasnamakan warga Papua. Saya berterima kasih sekali pada Presiden kita yang telah menyamakan dengan di Pulau Jawa. Itu artinya bahwa Presiden kita berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya Pulau Jawa. Pak Jokowi membangun dari mulai perbatasan. Lihatlah, saat ini kita tidak malu lagi mempunyai perbatasan yang asalnya seperti kandang ayam. Saat ini sangat mentereng, sangat bagus, sangat indah. Bahkan warga negara asing yang berfoto-foto, bersuap foto di perbatasan kita. Itulah hasil daripada pemikiran dan pembangunan daripada Pak Jokowi ini. Bagi orang-orang yang membenci Pak Jokowi, lihatlah, tanya ke mereka bagaimana sekarang ini Indonesia tidak malu lagi di perbatasan. Bagaimana Indonesia ini sudah berkeadilan. Inilah, memang perjuangan pembangunan masih belum selesai. Kita masih terus harus berjuang. Tetapi Indonesia saat ini on the track menuju ke negara terbesar kelima ekonominya di dunia. Mudah-mudahan ya, kita dukung, kita apresiasi apa yang dilakukan pemerintah saat ini. Janganlah berkata asing-asing atau mengatakan PKI dan sebagainya. Itu adalah tanda rasa syukur saya, rasa syukur kami sebagai bangsa Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih pada pemimpin kita saat ini, Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi, karena berkat Pak Jokowi semua proyek-proyek lancar, semua proyek-proyek dieksekusi seperti ini. Seperti ini teman, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang saya ambil di kilometer 125-400 tol Padalarunyi.
saya ingat juga bagaimana tol Soroja, Soreang Pasir Koja yang sudah 20 tahun tidak dibangun-bangun. Akhirnya dalam 2 tahun Pak Jokowi bilang eksekusi, langsung 2 tahun jadi. Alhamdulillah. Itulah seorang pemimpin yang bisa mengeksekusi. Oke teman, saya juga akan memperbandingkan sebagai klausul daripada kerjasama, bagaimana kerjasama dengan Jepang apabila menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Saya tampilkan ini teman, bagaimana Jepang menawarkan 6,2 miliar dolar, sedangkan Cina menawarkan hanya 5,5. Beda 10 triliun kalau dirupiahkan saat ini dengan dolar 14.700. Sangat banyak sekali bedanya. Belum lagi masalah pembebasan lahan yang harus kita nanggung. Tetapi konsorsium Indonesia-Cina tidak perlu. Dengan 5,5 miliar dolar itu bisa cukup untuk membebaskan. Ya teman, inilah daftar klausul yang membuat kita terbuka lebar matanya bahwa memang Pak Jokowi tidak salah untuk memilih pihak Cina untuk mengembangkan dan untuk membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Oke teman, mudah-mudahan informasinya bermanfaat bagi Anda dalam rangka 17 Agustus sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian informasinya teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman apabila Anda menontonnya merasa kurang nyaman karena gambarnya goyang. Saya sudah membeli stabilizer tetapi belum saya gunakan karena harus menggunakan aplikasi. Ya, mudah-mudahan Anda memakluminya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton.